Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk mempelajari agamanya. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara kaum muslimin dimanapun berada, di channel Hijrah Butuh Ilmu ini kita berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan melanjutkan syarah kitab Hilal Talibul Ilmi karya Syekh Abu Bakar Abu Zaid, yang pada saat ini kita memasuki bab ke-12, yaitu memilih guru dan manhaj belajar yang benar. Semoga Allah SWT memberikan ilmu ini sebagai cahaya bagi hati kita dan sebagai sebab bertambahnya iman dan amal soleh. Baik, kita akan memulai pembahasan pada bab 12 ini dengan memulai dari bagian pertama, yaitu pembukaan konten bab. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sabar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka pembahasan berikutnya sangat penting dan sangat menentukan arah seluruh perjalanan ilmu, yaitu memilih guru dan manhaj yang belajar yang benar. Ini termasuk bab yang sangat mendasar, sebab tidak cukup seorang hanya semangat belajar, ia juga harus memastikan dari siapa ia belajar dan dari jalan apa ia belajar. Banyak yang rusak bukan karena kurang semangat, tetapi karena salah arah. Ada yang tekun tetapi belajar dari sumber yang menyimpang. Ada yang rajin tetapi metode belajarnya kacau. Ada yang banyak mendengar tetapi tidak ada timbangan dalam memilih guru dan tidak ada manhaj yang lurus dalam mengambil ilmu. Disinilah bahayanya berbahaya besar dalam jalan ilmu. Jalan ilmu bukan sekedar mengumpulkan informasi. Jalan ilmu adalah proses dibimbing menuju pemahaman yang benar. Maka guru sangat penting dan manhaj belajar pun sangat penting. Di zaman sekarang bab ini sangat penting lagi. Lebih penting lagi. Mengapa? Karena akses ilmu terbuka sangat luas. Orang bisa mendengar siapa saja, menonton siapa saja, membaca siapa saja, mengikuti siapa saja. Tetapi luasnya akses tidak sama dengan benarnya rujukan. Justru karena pintu terbuka lebar, manusia lebih butuh basirah untuk memilah apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang ditontonnya. Coba lihat hari ini banyak orang belajar agama dengan cara yang berbahaya. Mengambil ilmu dari potongan video tanpa fondasi, menjadikan media sosial sebagai guru utama, belajar dari orang-orang yang pandai berbicara tapi rusak manhajnya, mencampurkan semua sumber tanpa kaidah, atau merasa semua ustaz sama-sama membawa dalil. Padahal tidak demikian. Dalam Islam, guru dan manhaj sangat menentukan hasil. Salah guru bisa merusak akidah, salah manhaj bisa membuat ilmu tidak tertata. Salah rujukan bisa membuat seseorang tampak belajar agama tetapi sebenarnya sedang membangun kebingungan. Karena itu bab ini sangat menanamkan prinsip besar. Menuntut ilmu wajib memilih guru yang lurus dan menempuh manhaj belajar yang benar. Karena ilmu yang benar tidak hanya dilihat dari semangat mencari, tapi juga dari benarnya jalan mengambil. Lalu kita lanjutkan ke bagian kedua, teks matan kitab ini. Penulis kitab berkata dengan maknanya, seorang penuntut ilmu harus memilih guru yang baik agamanya, lurus akidahnya, benar manhajnya, dan kokoh ilmunya. Ia juga harus menempuh jalan belajar yang benar, bertahap, tertib, dan tidak sembarangan mengambil ilmu dari setiap orang atau dari setiap tempat. Ini perkataan beliau. Penjelasan dari makna umum bab ini adalah, maksud utama bab ini adalah bahwa ilmu harus diambil dari sumber-sumber yang benar dan dengan cara yang benar juga. Ada dua perkara besar dalam bab ini, yaitu yang pertama memilih guru. Guru bukan sekadar orang yang bisa bicara. Guru adalah orang yang punya kapasitas ilmu yang benar, lurus akidahnya, jelas manhajnya, dikenal baik agamanya, dan bisa membimbing murid di atas jalan yang selamat. Ini kriteria guru yang benar, punya ilmu yang benar, lurus akidahnya, jelas manhajnya, dikenal baik agamanya, dan bisa membimbing murid di atas yang jalan yang selamat. Ini kriteria
guru yang harus dicari. Mengapa guru penting? Ini perlu dipahami ya. Karena ilmu agama bukan hanya kumpulan data. Dalam ilmu agama ada cara mengambil dalil, cara menimbang pendapat, cara menempatkan masalah, cara membedakan pokok dan cabang, cara membedakan sunnah dan bid'ah, cara memegang manhaj salaf. Ini pentingnya dalam ilmu harus ada ini. Kenapa penting harus memilih guru? Semua ini tidak cukup hanya dengan membaca sendiri secara liar, dibutuhkan bimbingan. Lalu yang kedua, memilih manhaj yang benar, yaitu metode cara belajar yang benar. Manhaj atau metode yang belajar yang benar berarti belajarnya bertahap, dimulai dari yang paling penting, tidak lompat-lompat, tidak mencampurkan semua sumber tanpa kaidah, tidak membangun agama dari potongan-potongan, dan tidak menjadikan diri sendiri sebagai penentu utama sebelum matang ilmunya. Jadi bab ini bukan sekadar berkata carilah guru. Lebih dari itu, bab ini ingin mengajarkan bahwa keselamatan dalam ilmu sangat tergantung pada lurusnya rujukan dan tertibnya metode belajar. Penuntut ilmu yang benar tidak merasa cukup dengan berkata, saya ambil yang cocok. Tidak, ia harus bertanya, apakah guru ini lurus akidahnya? Apakah guru ini dikenal dengan di atas sunnah? Apakah cara belajarnya benar? Apakah sumber ilmunya jelas? Apakah ilmu yang saya ambil ini membangun atau justru membingungkan? Ini perlu kaidah yang perlu dipahami oleh seseorang. Apakah akidahnya lurus atau justru menyimpang? Apakah gurunya dikenal di atas sunnah? Apakah cara belajarnya benar? Apakah sumbernya jelas? Apakah ilmu yang saya ambil ini membangun atau justru membingungkan? Jadi ada juga guru setelah belajar muridnya tambah bingung, nggak jelas arah tujuannya kemana. Ini tanda guru yang diambil tidak menyimpang dan tidak layak untuk dijadikan panutan sebagai guru. Dalil dalam pembahasan ini adalah Al-Quran dan Hadis. Yang pertama kita bahas dulu dalil dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertanyalah kepada ahlu zikir. Itu orang-orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ini Allah berkata ya. Jadi kita ini bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu orang-orang memiliki ilmu. Ayat ini adalah salah satu pondasi terbesar dalam bab ini. Allah SWT tidak memerintahkan orang yang tidak tahu untuk menebak sendiri atau mengambil dari sesembarang orang, tetapi memerintahkan untuk bertanya kepada ahli zikri. Kepada ahli zikri, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kita disuruh untuk tidak asal-asal menebak apa yang kita pelajari dan mengambil ke sembarang orang, tapi memerintahkan bertanya kepada ahli zikri, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Lalu Allah SWT juga menambah kriteria selanjutnya, yaitu tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu semuanya pergi berperang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agamanya, agar mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali kepada mereka, supaya mereka dapat menjaga diri. Al-Quran Surah At-Taubah 122. Ayat ini menunjukkan adanya kelompok yang mendalami agama lalu membimbing manusia. Ini menjadi landasan penting bahwa tafakuh dalam agama dilakukan oleh ahlinya, lalu manusia merujuk kepada mereka. Lalu dalil berikutnya Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 15, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ayat ini menunjukkan pentingnya mengikuti jalan-jalan orang lurus dan kembali kepada Allah SWT. Dalam ilmu ini berarti tidak berjalan sendiri di luar jejak Ahlussunnah. Jadi ilmu ini tidak berjalan sendiri di luar jejaknya para Ahlussunnah. Lalu dalil selanjutnya Allah SWT berfirman, dan siapa menentang Rasul setelah jelas
baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang mukmin, kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dipilihnya, dan itu kami masukkan ke dalam neraka jahanam. An-Nisa 115. Ayat ini menunjukkan bahawa selain mengikuti Rasulullah SAW, seorang Muslim juga harus hati-hati tidak keluar dari jalan-jalannya orang mukmin. Para ulama menjelaskan bahawa ini menunjukkan pentingnya mengikuti pemahaman salaf, bukan membuat jalan ilmu sendiri. Ini harus dipahami. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda juga, dalam barang siapa yang Allah kehendaki baik-baikan badannya, niscaya akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Hadis Bukhari nomor 71 dan 1037 sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa pemahaman agama adalah kurnia besar. Karena itu biasanya diberikan melalui jalan yang belajar yang benar, bukan melalui kecerobohan dalam mengambil ilmu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari mencabutnya sekaligus dari dada manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan memanfaatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa seorang alim pun manusia mengangkat pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Di sebuah hadis nomor 100 dan Muslim 2673 sahih. Hadis ini sangat penting. Ini menunjukkan bahawa tidak semua orang layak menjadi rujukan. Ketika manusia mengambil agama dari orang bodoh, akibatnya adalah sesat dan menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini Muslim 2699 sahih. Hadis ini menunjukkan penuntut ilmu adalah jalan, dan sebuah jalan membutuhkan petunjuk, dan tidak cukup hanya berjalan, tapi harus benar arahnya. Kita lihat lagi, Rasulullah SAW bersabda juga, para ulama adalah para saudara Nabi. Hadis Abu Daud nomor 3641 Hasan. Hadis ini menunjukkan kedudukan ulama, maka penuntut ilmu harus belajar dari para Nabi, bukan dari siapa saja yang pandai bicara. Ini harus diketahui oleh kita semua, karena saat ini banyak orang yang mengaku-ngaku seorang ulama dengan gelaran ini itu, tapi akidahnya menyimpang. Ini banyak yang sangat terjadi saat ini yang kita lihat di mana-mana. Ini pentingnya berhati-hati dalam mengambil ilmu. Jangan sampai terpengaruh dengan kepopuleran seseorang, gelaran yang banyak dan sebagainya. Tapi timbanglah semuanya dengan dalil pemahaman para sahabat. Lalu kita lanjutkan nomor 5, penjelasan ilmiah terkait pembahasan ini. Muhammad bin Sirin, beliau menukil di maknanya ini sangat masyhur ini ya, di para penuntut ilmu sudah paham nih apa yang disampaikan oleh tabi'in ini, Muhammad bin Sirin. Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini perkataan beliau ini sangat masyhur, dan bagi penuntut ilmu kalian sudah tahu, ini sudah sering sekali didengar perkataan beliau. Beliau adalah seorang tabi'in, wafat pada tahun 110 Hijriah. Makna ini sangat kuat dan sangat tepat dalam bab ini. Ilmu bukan barang netral, ilmu adalah agama, maka sumber pengambilan agama harus dijaga. Lalu kita lihat juga perkataan Imam Malik yang terkenal sangat tegas dalam masalah pengambil ilmu. Makna yang masyhur dari jalan beliau menunjukkan bahwa tidak semua orang layak diambil ilmunya, walaupun dia banyak bicara atau punya hafalan yang banyak. Harus dilihat agamanya, amanahnya, dan keteguhannya di atas sunnah. Ini perlu ya. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya hafalan seseorang, gelaran seseorang, apakah profesor, doktor, atau banyaknya ayat yang dihafal, tahu nomor-nomor surat, tahu letak-letak surat. Itu juga bukan sebagai tolak ukur ya. Yang tolak ukur itu adalah keteguhannya di atas sunnah. Itu tolak ukurnya. Ini yang berkata ini adalah Imam Malik. Lalu kita lihat lagi perkataan Imam Al-Auza'i. Beliau menekankan pentingnya tetap bersama asas salaf dan tidak terpikat dengan banyaknya orang yang menyimpang. Makna penjelasan beliau sangat cocok dalam bab ini. Kebenaran tidak diukur dari ramainya mengikut, tapi dari lurusnya jalan.
Lalu kita dengar lagi penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya yang kitab ini sangat terkenal, menjelaskan bahwa makna bahwa jalan keselamatan, majmu' fatwa ini sekitar 36 jilid ya. Adalah mengikuti Al-Quran, Sunnah dan jalannya ulama salaf umat ini. Ini berkaitan erat dengan manhaj belajar. Ilmu tidak cukup hanya bersumber dari dalil secara klaim, tapi juga harus dipahami di pemahaman yang benar. Lalu kita lihat lagi penjelasan Ibnu Qayyim. Beliau adalah satu murid utamanya Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau Al-Miftah bahwa menekankan ilmu ini nilai ilmu yang diwarisi oleh para nabi dan pentingnya menempuh jalan ilmu dengan benar. Maknanya menunjukkan bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat dan harus ditempuh dengan tertib. Jadi tidak boleh loncat-loncat. Harus ada urutannya, apa yang harus dipelajari dulu dari dasar, menengah sampai tingkat lanjut. Kalau tidak, ilmu tidak kokoh. Harus dimulai dari kitab dasar, dari kitab tauhid, akidah, dan itu masing-masing juga ada tingkatannya. Akidah juga ada tingkatannya, tingkat dasar, tauhid juga demikian. Lalu kitab fikih juga ada fikih sholat, fikih muamalah dan sebagainya, dan demikian juga tafsir, demikian juga yang lainnya. Jadi tingkatannya masing-masing pondasi ilmu itu juga banyak, bertingkat-tingkat, masing-masing tingkatan itu juga banyak kitab yang harus dipelajari. Jadi bukan hanya jangan sampai meloncat-loncat, kita dasar belum tahu tapi kita sudah membahas kitab yang berat seperti akidah. Kita belum tahu akidah dasar tapi kita sudah bahas kitab seperti akidah yang berat, seperti kitab yang banyak pembahasan yang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Jadi mulailah belajar itu dari kitab-kitab dasar. Baru selanjutnya dilanjutkan kepada kitab-kitab yang lebih tinggi. Jangan meloncat-loncat agar ilmu itu kokoh. Lalu kita lihat lagi ke penjelasan Imam Al-Azabi. Beliau ini sangat terkenal dengan kitab beliau adalah kitab dosa-dosa besar, dan pembahasan ini di kitab beliau adalah di kitab Syiar Alam, tentang sering tampaknya beliau memuji ulama bukan hanya sekadar hafalannya saja, tapi karena luasnya jalan, benarnya akidahnya, kuatnya amanah ilmiah mereka. Ini mengajarkan bahwa dalam memilih guru tidak cukup melihat kefasihan bicaranya saja. Kesimpulan dari perkataan ulama ini adalah para ulama Ahlussunnah sangat menekankan agar ilmu diambil dari ahlinya, dia yang berada di atas manhaj yang lurus, bukan dari sembarang orang dan bukan juga dari metode yang kacau. Lalu kita lanjutkan kepada analisa ilmiah logika syar'i terkait pembahasan ini. Mengapa memilih guru dan manhaj begitu penting? Karena ilmu bukan hanya soal apa yang dikatakan, tapi juga soal bagaimana dipahami, apa yang didahulukan, bagaimana membedakan prinsip masalah besar kecil, bagaimana memegang prinsip, bagaimana bersikap saat ada perbedaan. Ini perlu dipahami. Semua ini dibentuk oleh guru dan manhaj. Jadi tidak bisa belajar tanpa panduan seorang guru agar lurus manhaj yang dibangunnya, yang masuk ke dalam pikirannya. Karena banyak juga seorang yang sudah penuntut ilmu yang sudah lama, bahkan kita kenal seolah semacam ikhwan kibar, tapi manhajnya nggak lurus, nggak jelas. Ini banyak yang terjadi. Saya sendiri sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Kita lihat dia sudah lama menuntut ilmu, tapi manhajnya tidak jelas. Panduannya tidak jelas. Metode dia belajar itu tidak jelas, dan akhirnya ada hal yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya yang harus dia ikuti. Ini makanya perlu hati-hati. Ini sebabnya karena metode cara belajar yang keliru. Kalau seorang belajar dari guru yang rusak akidahnya, maka ia bisa menghafal banyak ayat dan hadis tetapi tetap menyimpang dalam memahami pokok agama. Kalau seorang belajar dari guru yang suka mengabulkan batas antara sunnah dan bidah, ia akan tumbuh bingung.
Kalau seorang belajar dengan manhaj yang tidak tertib, ia akan banyak tahu nama-nama masalah tapi tidak punya bangunan ilmu yang kokoh. Nah, ini realita yang terjadi. Yang saya sering melihat di lapangan kejadian seperti ini. Banyak penuntut ilmu karena belajarnya loncat-loncat, tidak tertib, ia bingung mana yang harus diikuti dalam satu permasalahan yang besar. Lalu secara logikanya kondisi ini secara sederhananya orang yang belajar seseorang yang belajar kedokteran tidak mengambil ilmu dari sembarang orang. Orang yang belajar bangunan arsitek juga tidak mengambil ilmu dari yang tidak ahli. Jadi inilah secara logikanya bagaimana mungkin orang belajar kedokteran tapi mengambil ilmu dari sembarang orang. Bisa-bisa salah yang dioperasi atau salah memberikan obat, akhirnya orang bukannya sembuh malah mati. Demikian juga yang seorang insinyur tidak belajar kepada ahlinya, bisa salah dalam merancang bangunan. Akhirnya pembangunan yang dirancangnya akan ambruk. Apalagi dalam urusan agama. Bagaimana mungkin kita belajar kepada orang yang akidahnya tidak jelas, manhajnya tidak jelas, atau campur baur. Bahkan ada juga yang kita lihat mereka tidak mementingkan masalah tauhid, masalah akidah, masalah metode. Yang penting rame, yang penting pendengar senang. Ini bukan metode belajar, ini hiburan gitu. Belajar itu adalah sesuai panduan yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Ada aturan-aturannya, baku yang harus kita ikuti. Lalu kita lanjut. Lalu bagaimana mungkin ilmu agama? Ini ya, bagaimana mungkin ilmu agama yang menyangkut keselamatan dunia? Lalu kita ambil kesalahan. Bagaimana mungkin? Sedangkan ilmu dunia aja kita mencari yang guru yang terbaik, di mana belajar terbaik. Kita mau masuk les di mana yang terbaik, atau masuk sekolah di mana terbaik, kita akan selalu mencari yang terbaik. Ini rujukan di mana? Ini kita sampai sibuk menanya kiri kanan apakah tempat itu bagus, akreditasinya dan sebagainya macamnya. Kita sangat berhati-hati dalam urusan dunia. Tapi kenapa untuk urusan agama kita untuk keselamatan dunia kita ngambilnya asal-asalan, dan ini realita. Ini realita yang terjadi. Bahkan yang kita lihat ya, orang yang penting udahlah masukin anaknya sekolah agama, yang penting dia sekolah agama daripada dia keluyuran, tidak yang penting masuk sekolah. Yang dimasukin itu udah jelas hasilnya apa? Anak sekolahnya orang sibuk di suatu masjid, orang melaksanakan sholat itu berjemaah, sementara anak-anak murid itu keliaran ke sana ke sini, tidak jelas. Bahkan orang selesai sholat dia sholat sendiri. Ini salah satu contoh realita yang saya lihat sendiri. Ini sekolah agama apaan seperti ini? Dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Orang tidak mempedulikan hal seperti itu, tidak mencek mana sekolah nih gimana, akidahnya bagaimana. Bahkan yang lebih mirisnya, yang saya lihat sendiri, nauzubillah, seorang guru pria, dia bersalaman dengan murid perempuan sampai cium-cium tangan. Ini nauzubillah. Ini sekolah agama apa seperti ini? Dan ini banyak yang kita lihat, saksikan di dalam dunia nyata. Ini pentingnya hati-hati kepada siapa saja yang mencari ilmu, jangan sampai salah-salah dalam mengambil tempat belajar agama. Salah dalam urusan agama dunia kita mungkin masih bisa memperbaiki, tapi salah dalam urusan ilmu agama, ini dampaknya dunia akhirat, tidak main-main. Jadi kita lebih untuk urusan dunia mungkin kita skala seriusnya 10. Kalau urusan dunia ini skala seriusnya harus 1000. Jadi jangan terbalik. Kita jangan sampai terbalik, skala dunia kita 10, urusan agama kita seolah-olah acuh tak acuh. Ini fatal. Ini harusnya kita sebagai penuntut ilmu dan siapa saja yang mendengar kajian ini harus lebih hati-hati dalam memilah-milah tempat belajar, siapa guru yang dijadi panutan. Lihatlah akidahnya,
lihatlah manhajnya. Jangan sampai tertipu dengan retorika, tampilan dan gelar-gelaran ini segala macam. Tolakkan kita, timbanglah semuanya dengan dalil, yaitu Al-Quran, hadis, dan pemahaman salaf. Bila mereka bertentangan, siapapun mereka wajib dijauhi. Inilah kesalahan besar sebagian orang hari ini. Mereka sangat selektif dalam urusan dunia, tetapi sangat longgar urusan agama. Ini fakta kan? Kesalahan hari ini banyak orang sangat selektif urusan dunia. Sangat selektif. Yang barang tidak mau yang KW, harusnya ori. Kalau urusan seperti contohnya kita beli makanan, cek dulu daftar isinya, kandungan gizinya, kadar luarsanya, ininya, tetek bengek, segala macam semua dicek. Bahkan kalau ada dusnya yang rusak sedikit, mereka tidak mau. Sangat teliti urusan dunia. Demikian juga dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam urusan dunia. Sangat teliti. Tapi dalam urusan agama, sepertinya tidak ada gairah untuk lebih jauh, lebih hati-hati dalam urusan seperti ini. Ini realita yang sangat menyedihkan kita sebagai kaum muslimin. Kita urusan agama kita dianggap longgar, dianggap sepele. Seolah-olah kita cukup dengan KTP Islam selesai. Tidak ada perurusan yang lain. Ini sungguh-sungguh menyedihkan yang kita lihat di realita di masyarakat saat ini. Lalu kita lanjutkan pembahasannya. Ada pula yang kesalahan lain. Mereka cukup belajar sini tanpa bimbingan. Ini juga banyak terjadi. Membaca itu penting, mendengar kajian itu penting, tapi tanpa manhaj yang benar, seorang bisa salah paham, salah menempatkan dalil, terlalu cepat bicara, atau menyangka diri sudah paham banyak hal. Karena itu, guru berfungsi bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga meluruskan kesalahan. Mengatur urusan belajar, menahan murid agar tidak tergesa-gesa, membimbingnya di atas jalan yang selamat. Ini tujuannya. Lalu kita lanjutkan ke bagian 7, hubungan dengan realita kehidupan saat ini. Bab ini sangat ada nyata relevansinya hari ini. Banyak orang belajar agama dari potongan-potongan, satu video dari sini, satu kutipan dari sana, satu di sini, satu debat dari sana. Ini yang dipelajari orang. Akhirnya yang terkumpul bukan ilmu, tetapi pecahan-pecahan informasi. Orang seperti ini sering merasa tahu banyak, tetapi pemahamannya tidak kokoh. Ada pula menjadi tokoh populer sebagai ukuran kebenarannya. Selama pembicaraan cerdas, viral, pandai retorika, dan banyak pengikut, lalu diikuti, padahal belum tentu lurus manhajnya. Ini seperti yang dijelaskan tadi. Ini realita yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang lebih cenderung melihat kepopuleran seorang, followernya banyak, retorikanya bagus, gelarnya panjang, tamatan luar negeri. Itu yang dijadikan tolak ukur. Banyak yang kita lihat sekarang kan, banyak yang penceramah itu yang alhamdulillah, yang banyak yang terjadi hal-hal yang penyimpangan. Sangat menyedihkan kita sebagai seorang penuntut ilmu melihat kenapa bisa seperti ini terjadi. Itu semuanya karena salah dalam memilih rujukan, tidak mencek akidahnya, apakah akidahnya sesuai dengan pemahaman salaf atau tidak. Jangan sampai tertipu dengan akidah-akidah yang tidak jelas, yang tidak bersumber dari salaf. Banyak yang tertipu dengan akidah-akidah dari filsafat. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu tambah-tambah dari ajaran-ajaran yang menyimpang lainnya. Ada juga yang berkata seperti ini, yang penting sama-sama berdalil. Ini ucapan yang tampak bagus, tapi tidak cukup. Semua kelompok bisa mengutip dalil. Yang menjadi masalah adalah, kita lihat, sekarang semua orang seperti Khawarij juga mengutip dalil, tapi akidahnya menyimpang. Kita lihat Syiah juga mengaku pembela Islam, tapi kenyataannya bagaimana? Akidahnya menyimpang. Ini yang tidak dipahami oleh semua orang. Bisa mengutip dalil, tapi dalilnya itu pemahaman siapa yang dipakai?
Nah, ini yang harus kita pelajari, ketahui. Jangan sampai tertipu dengan banyak-banyaknya para penipu yang berkedok agama. Ini sangat banyak terjadi sekarang ini kita lihat. Nah, bagaimana dalil dia pahaminya? Nah, siapa yang menjelaskannya? Nah, apakah pemahaman sesuai salaf? Apakah akidah dan pengajiannya lurus? Nah, ini perlu dicek. Jangan asal viral, asal terkenal. Jangan. Ini sangat berbahaya. Di tengah umat saat ini, salah pilih guru dapat melahirkan kerusakan yang panjang. Salah memahami tauhid, salah meremehkan bid'ah, mencampurkan hak dan batil, atau membangun sikap tidak sesuai manhaj soal sunnah. Karena itu penuntut ilmu zaman ini harus lebih berhati-hati, bukan lebih longgar. Peringatan terhadap penyimpangan ini. Pertama, pengambil ilmu dari sembarang orang. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jangan mengambil ilmu dari sembarang. Tidak semua orang bicara agama layak dijadikan guru. Nah, ini harus kita lihat nih sekarang di media massa, di TV. Auzubillah, mengerikan. Jadi semakin kita lihat ke depan orang yang penyimpangan, orang-orang liberal, auzubillah, mengerikan. Yang ada yang berkata zina halal, yang berkata riba halal, yang berkata musik halal, dan berbagai macam pemahaman yang menyimpang lainnya. Yang ini sangat berbahaya. Jangan sampai tertipu, dan umat Islam mudah tertipu dengan berita-berita hoax, propaganda yang tidak jelas. Jadi betul-betul kita harus mengecek untuk keamanan dunia akhirat kita. Kedua, mengukur guru dari popularitas. Ini yang juga banyak yang orang masyarakat yang tidak paham. Jadi mereka mengukur guru itu hebat itu adalah dari yang popularitasnya, banyaknya follower, banyaknya pengikut, pasti bicara, ramai didengar, bukan bukti lurusnya manhaj. Lalu ketiga, banyak yang tertipu juga, belajar tanpa urutan, tanpa dasar. Ilmu membuat ilmunya rapuh, campur aduk, dan mudah goyah. Keempat, merasa cukup dengan belajar sendiri. Belajar sendiri ada manfaatnya, tapi tanpa bimbingan bisa melahirkan kesalahan besar. Kelima, mencampurkan semua manhaj. Ini penyakit zaman ini. Seorang mengambil ilmu dari berbagai arah yang saling bertentangan, lalu menyangka ini keluasan. Padahal seringkali itu adalah kebingungan. Satu berkata Allah di mana-mana, satu berkata Allah di ars. Menjadi bingung. Mana yang benar? Mana yang benar? Allah di atas ars atau ada Allah di mana-mana? Tentu yang benarnya adalah Allah di atas ars. Ini salah satu contoh yang akidah yang banyak yang orang tidak tahu, yang banyak sesat. Mereka berkata Allah di mana-mana. Sekarang tunjukkan mana dalilnya Allah di mana-mana tuh? Tidak ada. Lalu pemahaman siapa yang dipakainya? Ini kondisi seperti ini, setiap siapapun yang berkata, cek dulu, tanya dalilnya mana. Anda berkata ini, seperti contoh berkata Allah ada di mana-mana, mana dalilnya? Mereka tidak akan bisa memperlihatkan dalil. Mereka hanya berkata perkataan ulama ini. Ulama bisa benar, bisa salah. Ulama bukan nabi, bukan maksum. Ulama itu digunakan sebagai penjelas dalil, tapi bukan membuat dalil. Ini perbedaannya ya. Ulama itu digunakan digunakan untuk memahami dalil, tapi bukan membuat dalil. Ini harus dipahami. Jangan sampai terbalik. Ulama dijadikan sebagai pembuat dalil, sementara dalil dikesampingkan karena tidak masuk dia sesuai akalnya. Ini yang harus dipahami. Lalu yang selanjutnya adalah tidak membedakan antara guru ilmu dan sekadar penceramah. Tidak semua orang yang pandai menyampaikan berarti layak dijadikan rujukan inti dalam membangun agama. Jadi walaupun dia pintar berbicara, retorikanya hebat, memukau seorang, tetap harus dicek yang dia sampaikan ini sesuai dalil atau tidak, sesuai pemahaman sahabat atau tidak, kalau tidak sesuai tinggalkan.
walaupun sepanjang apapun gelarnya. Lalu yang selanjutnya kita masukkan bagian ke-9 adalah meluruskan beberapa kesalahpahaman yang sering muncul. Itu yang pertama, yang penting ada dalilnya. Ini tidak cukup, harus dilihat siapa yang menjelaskan, bagaimana memahaminya, dan apakah itu sesuai dengan pemahaman salaf. Yang kedua, semua ustaz sama saja, tinggal pilih yang cocok. Ini lebih parah lagi. Ini salah. Jadi kalau pilih ustaz cocok, berarti dia cari memilah-milah ustaz. Oh, kalau ini tidak cocok, ganti. Berarti agama sudah tidak jadi tolak ukur lagi. Dia hanya akan mencari sesuai hawa nafsunya saja. Dalam agama cocok bukan ukuran utama. Ukuran utama adalah lurusnya akidah, benarnya manhaj, dan kokohnya ilmu. Belajar dari internet saja sudah cukup. Ini juga salah. Internet itu hanya alat bantu, sama seperti kitab, kaset, PDF. Itu hanya alat bantu. Bukan sumber utama. Sumber itu tetap adalah dalil. Dalil itu apa itu? Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat. Jadi belajar tidak cukup hanya dari internet saja. Tidak, internet hanya membantu, alat bantu untuk memudahkan, tapi bukan sumber agama. Tetapi tidak bisa menggantikan pentingnya bimbingan, urutan belajar, dan penilaian terhadap siapa yang layak diambil ilmunya. Kalau saya membaca kitab sendiri, berarti saya tidak butuh guru lagi. Ini juga salah. Membaca sendiri tidak menggugurkan pentingnya guru, karena guru membimbing pemahaman, koreksi, dan menempatkan ilmu. Lalu yang kelima, semakin banyak sumber semakin baik. Ini juga tidak selalu. Kalau tanpa manhaj yang benar, banyak sumber justru bisa memperbanyak kebingungan. Satu ya seperti tadi yang saya contohkan, satu berkata Allah di atas ars, satu berkata Allah di mana-mana. Bingung kan? Lalu siapa yang mau diikuti? Semua. Jadi masyarakat udahlah ikut aja yang populer. Akhirnya yang populer yang mana? Allah di mana-mana. Sementara itu tidak ada dalilnya. Bagaimana itu bisa diikuti? Jadi jangan kita beragama mencari yang mudahnya, tapi carilah yang mudah yang sesuai dengan dalil. Jadi ini penting dipahami oleh para pendengar dimanapun berada. Lalu kita lanjutkan memahami realita yang terjadi di masyarakat. Fenomena hari ini adalah ledakan akses ilmu disertai lemahnya penelitian dalam memilih rujukan. Sebab-sebabnya diantaranya, pertama, semua orang bisa bicara di ruang publik. Kedua, masyarakat mudah terpesona oleh retorika popularitas. Ketiga, tidak sedikit memahami pentingnya makna belajar. Sedikit yang memahami pentingnya metode dalam belajar. Keempat, budayanya instan membuat orang tidak sabar membangun dasar. Yang kelima, banyak orang mengira semua perbedaan hanyalah variasi biasa, padahal ada perbedaan menyentuh akidah dan manhaj. Dampaknya terhadap umat apa? Dampaknya ini, umat bingung memilih rujukan. Banyak orang belajar agama tetapi tidak kokoh, akidah bercampur, bid'ah dianggap ringan, manhaj menjadi kabur, dan sebagian orang tumbuh dengan bangunan ilmu yang lemah sejak awal. Karena itu pemahaman memilih guru dan manhaj belajar yang benar adalah kebutuhan mendesak, bukan pembahasan sampingan. Lalu bagaimana sikap seorang muslim terhadap masalah ini, berapa ini? Ini sikap yang benarnya adalah harus benar dan tegas. Pertama, seorang muslim harus meyakini bahwa ilmu agama harus diambil dari ahlu ilmi, yang lurus akidahnya dan manhajnya. Jadi bukan sembarang orang diambil. Harus jelas akidahnya dan metode belajarnya bagaimana. Kedua, ia harus selektif dalam memilih guru. Lihat akidahnya, lihat manhajnya, lihat adabnya, lihat amanah ilmunya, bukan hanya kefasihan lisannya. Lalu yang ketiga, ia harus belajar bertahap dan tidak bercampur semua sumber tanpa kaidah. Yang keempat, ia harus menjadikan Al-Quran, Sunnah Sahih, dan pemahaman salaf sebagai timbangan utama. Kelima, ia tidak boleh tertipu oleh popularitas, banyaknya pengikut, atau kecerdasan retorika. Lalu yang keenam, ia harus berdoa agar Allah SWT menunjukkannya kepada guru yang baik dan jalan yang benar lurus. Kesimpulan dari pembahasan ini, penuntut ilmu wajib memilih guru yang benar dan menempuh manhaj
belajar yang lurus, karena salah rujukan dan salah metode dalam dapat merusak seluruh bangunan ilmunya. Lalu bagi yang ke-12, ringkasan pelajaran pada bab ini. 1. Memilih agama harus diambil dari ahlinya, bukan dari sembarang orang. Memilih guru yang lurus akidahnya dan manhajnya sangat penting dalam keselamatan ilmu. Manhaj belajar yang benar menuntut urutan, ketertiban, dan fondasi yang kokoh. Popularitas bukan ukuran kelayakan seorang guru. Belajar dari internet bisa membantu, tapi tidak cukup tanpa ketelitian dalam memilih rujukan. Salah guru dan salah manhaj dapat merusak akidah, pemahaman, dan arah dakwah. Penuntut ilmu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf dalam seluruh proses belajarnya. Evaluasi pemahaman. Mengapa memilih guru penting dalam menuntut ilmu? Jawabannya adalah karena guru memengaruhi akidah, manhaj belajar, memahami dalil, dan arah keseluruhan belajar ilmunya. Apa dalil Al-Quran yang memerintahkan belajarnya kepada ahli zikri? Ahli zikri. Ini dalilnya adalah, maka bertanyalah kepada ahli zikri, orang yang memiliki ilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Surah Al-An'am ayat 43. Apa bahaya mengambil ilmu dari orang tidak layak? Bahayanya jawaban bisa sesat, menyesatkan, dan sebagaimana hadis tentang diangkatnya orang bodoh sebagai rujukan. Di Bukhari 100 dan 673. Apakah popularitas menjadikan ukuran guru yang benar? Jawabannya tidak. Ukuran utamanya adalah akidah, manhaj, amanah, ilmiah, dan kelurusan di atas sunnah. Ini apakah popularitas bukan ukuran kebenaran ya? Ukurannya adalah akidahnya, manhaj, amanah, ilmiah, dan kelurusannya di atas sunnah. Ini ukuran kebenaran seorang guru, bukan popularitasnya. Lalu yang kelima, mengapa belajar sendiri tanpa guru berbahaya? Jawabannya adalah karena bisa menimbulkan salah paham, salah urutan, dan rasa cukup palsu sebelum datang. Apa yang dimaksud manhaj belajar yang benar? Jawabannya adalah belajar bertahap, tertib, berfondasi, tidak campur aduk, dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salaf. Bukan kepada pemahaman sendiri, retorika sendiri, tapi harus ada jelas dia bersandar kepada siapa. Karena setiap orang juga berkata, saya juga rujukan saya Al-Quran juga, saya rujukan juga, tapi pemahaman dia menyimpang. Yang diikuti adalah pemahaman menyimpang, ini tidak tepat. Yang ke-7, mengapa ucapan yang penting sesama berdalil tidak cukup? Jawabannya adalah karena pentingnya bukan hanya dalil, tapi juga bagaimana dalil dipahami dan siapa yang menjelaskannya. Lalu yang ke-8, apa sikap praktis menuntut ilmu di zaman sekarang? Jawabannya adalah selektif memilih guru, membangun dasar, tidak sembarangan mengikuti tokoh, dan belajar dengan tertib. Apa dampaknya salah dalam mereka? Ini dampaknya ya, ini bahaya sekali dampaknya. Waktu habis, umur habis, tapi manhaj tidak kokoh. Ilmu campur aduk, akidah bisa terganggu, dan arah dakwah bisa rusak. Jadi waktu kita habis, umur habis, tapi hasilnya tidak jelas hasil yang kita harapkan. Itu campur aduk, akidah terganggu, arah dakwah bisa rusak. Apa kesimpulan besar dalam bab ini? Jawabannya adalah penuntut ilmu harus memilih guru dan manhaj belajar yang benar agar membangun ilmu selamat dan kokoh. Lalu terakhir kita masuk ke bab 14, penutup doa dalam bab ini. Wahai penuntut ilmu, jangan serahkan agamamu kepada siapa saja. Tidak boleh kita asal-asal memilih guru, tidak boleh. Jangan jadikan telingamu dan matamu sebagai pintu masuk bagi semua orang tanpa timbangan. Ilmu ini adalah agama. Kalau sumbernya rusak, jalanmu pun akan rusak. Kalau manhajnya belajarmu kacau, bangunan ilmumu pun akan rapuh. Jangan tertipu oleh kata-kata indah, gaya bicara yang kuat, ramainya pengikut. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Apakah akidahnya lurus? Apakah manhajnya benar? Apakah ilmunya amanah? Apakah jalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaf? Bersabarlah membangun. Jangan malu belajar dari awal. Jangan harus berpindah-pindah sebelum kokoh. Dan jangan merasa rugi bila harus berjalan pelan-pelan di atas jalan yang benar. Sebab lebih baik lambat tetapi lurus daripada cepat tapi tersesat.
Semoga Allah SWT menunjukkan kepada kita guru-guru yang lurus, membimbing kita di atas manhaj yang benar, menjaga hati kita dari kebingungan dan meneguhkan langkah kita di atas ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada ilmu yang benar, guru yang soleh dan lurus, manhaj yang selamat, dan lindungi kami dari kesesatan dalam mengambil agamamu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menyediakan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai ilmu bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, mendekatkan kita kepadanya. Jadi jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata datangnya dari Allah SWT. Dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu adalah kelemahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada video selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.